Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya hari ini kita sudah mulai pembelajaran lagi dan kita bisa belajar kembali. Nah, hari ini kita akan mulai belajar tema 8 ya. Yang pertama kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi lingkungan sekitar ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi lingkungan sekitar yaitu MOPEL IPS. Nah, di waktu semester di waktu awal semester kemarin ya di tema 6 itu sudah ada tentang kegiatan ekonomi. Nah, kali ini Bu Serli cuma akan mengulas kembali materinya biar anak-anak lebih paham ya. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan. Jadi kegiatan ekonomi itu dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Selain penghasilan juga ada barang atau jasa. Jadi setiap kegiatan ekonomi itu bertujuan untuk menghasilkan sesuatu. Ya, tujuannya untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup tertentu ya, dalam hidupnya. Jadi kalau ayah kalian bekerja, ibu kalian bekerja, kakak kalian bekerja itu bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya atau di dalam keluarga ya, agar semua kebutuhan tercukupi, agar semua yang diinginkan kalian sebagai anak-anak itu juga terpenuhi ya. Jadi ayah ibu melakukan kegiatan ekonomi supaya kesejahteraan dalam keluarga itu tercapai seperti itu ya. Nah, kegiatan ekonomi diartikan sebagai kegiatan manusia untuk mencapai kesejahteraan ya. Kegiatan ekonomi itu selain mendapatkan uang tapi juga mendapatkan barang atau jasa tergantung dari pekerjaannya ya. Ada yang pekerjaan menghasilkan barang, ada yang menghasilkan ada uang, ada yang menghasilkan pekerjaan yang di bidang jasa. Macam-macam kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Jadi orang yang menghasilkan barang dan jasa seperti petani, bapak ibu guru, pengrajin, peternak, buruh pabrik itu disebut produksi ya, atau produsen ya. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen ya. Barang yang dihasilkan atau jasa yang dihasilkan itu disebut produksi ya. Jadi bapak ibu guru itu memproduksi ilmu untuk anak-anak sekalian ya. Nah, bapak ibu guru disebut produsen penyalur ilmu. Terus petani, peternak, pengrajin itu menghasilkan barang ya, barangnya itu diproduksi terlebih dahulu atau kalau petani ditanam, peternak ayamnya dipelihara ya. Nah, hasil dari itu hasil barang-barangnya itu disebut barang produksi. Seperti itu ya. Kedua adalah distribusi. Adalah kegiatan yang menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Jadi, barang yang sudah dihasilkan tadi oleh produsen, ya, barang produksi yang sudah dihasilkan oleh produsen tadi didistribusikan. Nah, orang yang mendistribusikan itu disebut distributor. Contohnya pekerjaan kurir mendistribusikan barang-barang ke customer atau ke konsumen. Terus itu distribusi mobil didistribusikan ya. Terus hasil-hasil panen petani didistribusikan ke pasar ya, seperti itu. Itu contoh dari distribusi yang didistribusikan oleh distributor. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah memakai barang hasil produksi ya, memakai barang hasil produksi ya. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Jadi kita itu konsumen karena kita mengkonsumsi ya, mengkonsumsi makanan, terus membeli barang, membeli sayur mayur, kita adalah konsumen yang membeli barang yang sudah diproduksi terus kita konsumsi, itu namanya konsumen. Nah, lingkungan sangat mempengaruhi mata pencaharian ya. Kemarin ada 3 daerah yang ada di Indonesia yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Setiap daerah memiliki mata pencaharian masyarakatnya itu pekerjaan atau mata pencahariannya berbeda-beda.
Contohnya di dataran tinggi ada petani sayur, pekerja perkebunan dan yang lain sebagainya. Terus di daerah dataran rendah kebanyakan menjadi buruh, pegawai kantor, ada juga yang menjadi petani. Lalu di daerah pantai, ya, itu kebanyakan menjadi nelayan, petani tambak ya. Petani tambak itu yang apa? Bibit ikan di tambak-tambak ya. Terus ada pengrajin, pengrajinnya itu bukan pengrajin kayu, biasanya kalau di daerah pantai itu pengrajinnya itu pengrajin hasil olahan dari laut. Nah, selain di daerah ada juga mata pencaharian sesuai domisili atau tempat tinggal ya. Misalnya di desa dan di perkotaan itu berbeda ya. Orang desa biasanya kebanyakan menjadi petani, buruh tani, pedagang. Orang di daerah kota biasanya mereka bekerja menjadi jasa atau penghasil barang, misalnya buruh pabrik, pegawai bank, pengacara, guru, pegawai kantor dan yang sebagainya. Ya, karena apa? Sesuai dengan hasil alam ya, sesuai dengan alamnya. Kalau orang desa ingin menjadi pegawai kantor atau pegawai bank, biasanya mereka harus bermigrasi atau pindah ke kota untuk menjadi pegawai bank. Karena di daerah di desa kebanyakan adanya sawah, perkebunan dan lain sebagainya. Kalau di daerah kota, kebanyakan gedung-gedung tinggi yang digunakan untuk perkantoran, mall atau hotel ya. Jadi anak-anak harus bisa membedakan pekerjaan sesuai daerah tempat tinggal ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga orang desa ada yang jadi guru, dia menjadi pegawai bank karena sesuai dengan cita-citanya masing-masing ya. Tapi biasanya kebanyakan kalau orang desa ingin menjadi pegawai kantoran, mereka harus hijrah atau pindah ke kota seperti itu ya. Alhamdulillah itu yang bisa Bu Sherly sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ya. Semoga tambah pinter, tambah soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Itu saja yang bisa Bu Sherly sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.